Jadi, pada video kali ini saya akan membahas sedikit pembahasan tentang konsolidasi tanah. Apa sih konsolidasi tanah itu? Mari kita bahas. Apa sih konsolidasi tanah itu? Konsolidasi tanah adalah proses penurunan volume tanah secara bertahap akibat keluarnya air dari rongga pori tanah saat tanah jenuh air diberi beban. Kemudian, apa sih perbedaan konsolidasi dan pemadatan? Yang membedakan adalah proses pemadatan itu yang berkurang adalah volume udaranya, sedangkan pada proses konsolidasi yang berkurang adalah volume airnya. Jadi, itu adalah perbedaan antara pemadatan dan konsolidasi. Jadi, ini merupakan perbandingan konsolidasi pada masing-masing jenis tanahnya. Jadi, pada tanah berkerikil butuh waktu 2 menit per 1 meter. Kemudian, pada tanah berpasir butuh waktu 2 jam. Pada lanau butuh waktu 200 hari. Dan pada tanah lempung butuh 200 tahun. Kemudian ada beberapa hal dalam konsolidasi. Yang pertama, pemampatan awal adalah penurunan yang terjadi seketika begitu beban diberikan. Yang kedua, konsolidasi primer. Proses ini menyebabkan penurunan volume tanah dan merupakan bagian utama dari penurunan total, terutama pada tanah lempung. Yang ketiga, konsolidasi sekunder terjadi setelah konsolidasi primer selesai, yaitu ketika tekanan air pori berlebih sudah hilang. Kemudian, bagaimana proses konsolidasi dalam tanah? Kita bisa lihat dari gambar ini. Jadi, kita ada tanah di sini dan ada susunannya, ada pasir, ada air, kemudian kita bebani. Maka air akan keluar dan sedikit demi sedikit tanahnya akan menjadi keras sampai akhirnya di akhir penurunan airnya keluar, tanahnya menjadi lebih keras daripada di awal sebelum terjadinya penurunan. Selanjutnya, ada beberapa jenis tanah yang ada pada konsolidasi. Ada tegangan konsolidasi, tegangan efektif maksimum yang pernah terjadi pada tanah. Ada tanah terkonsolidasi normal atau normal consolidated, tanah dengan tegangan efektif maksimum yang pernah terjadi pada tanah pada saat ini. Tanah konsolidasi lebih atau over consolidated, tanah dengan tegangan efektif maksimum terjadi pada masa lalu. Jadi, untuk mengetahui konsolidasi tanah, kita melakukan uji konsolidasi dengan menggunakan alat oedometer. Adapun tahapannya yaitu pengambilan dan persiapan sampel tanah, pemasangan sampel dalam alat, pembebanan bertahap dengan pengukuran deformasi pada setiap tahap, pengurangan beban, dan analisis data untuk menentukan parameter konsolidasi tanah. Setelah melakukan uji konsolidasi, kita akan mencari prakonsolidasi dengan cara menggunakan metode visual dari kurva konsolidasi hasil uji laboratorium grafik E versus log P yang melibatkan penentuan puncak kurva, menggambar garis singgung dan garis sejajar, lalu mencari titik potongnya, lalu mencari nilai CV. Ada 2 prosedurnya, yaitu metode logaritma kurang waktu atau log
kurang time method. Kemudian eksplorasi kurva awal dan akhir untuk mencari total penurunan D100 dan penurunan awal D0. Hitung penurunan untuk 50% konsolidasi D50. Kemudian cari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai D50, yaitu T50. Kemudian masukkan T50 ke dalam rumus CV untuk menghitung kecepatan konsolidasi tanah. Kemudian yang kedua, metode akar kurang waktu, yaitu yang pertama ekstrapolasi awal, tarik garis lurus AB yang melewati bagian awal kurva. Kemudian tentukan T90 waktu konsolidasi 90%. Kemudian tarik garis kedua AC dari titik asal A. Kemudian garis AC dibuat sedemikian rupa sehingga jarak horizontal OC sama dengan 1,15 TOB, di mana B adalah titik potong AB dengan sumbu X atau titik acuan di awal. Kemudian titik potong garis AC dengan kurva D menunjukkan T90. Kemudian hitung CV menggunakan nilai T90 yang didapat ke dalam rumus T90 sama dengan 0,848.